Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله الذي جعل الدعاء مفتاحا من مفاتيح كل مطلوب. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد أفضل كل محبوب وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في تصفية الأفئدة والقلوب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا عالم الشهادة والغيوب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sesepuh bini sepuh, terkhusus seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Islah dan umumnya segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hikmah yang ke-102, mata atlaq lisanaka bittalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Perlu kita ketahui bahwa di antara keutamaan dan kelebihan daripada menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu adalah fadilah dan kelebihan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, yang dijuluki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan babul ilm, pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ibarat seperti kota, kotanya ilmu itu aku. Dan untuk memasuki kota harus melalui gerbang, dan gerbang dari kota ilmu adalah Imam Ali karramahullahu wajhah. Beliau mengatakan tentang kelebihan daripada menghadiri majlis ta'lim dalam maqalah beliau, sallu ala Nabi Muhammad. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa di dunia ini mencari-cari ilmu, maka dia akan dicari-cari oleh surga. Tak ulangi lagi, tanda orang-orang yang telah dirindukan oleh surga, dibukakan pintu surga, diberi oleh Allah Ta'ala fasilitas mudah untuk masuk surga. Tandanya di dunia suka untuk mencari ilmu, suka untuk menghadiri ilmu,
dan suka untuk menggunakan waktu sekuat tenaga untuk mendalami ilmu agama. Apa kata beliau? Man kana fi talabil ilm, barang siapa di dunia mencari ilmu, kanatil jannah, maka surga tersebut fi talabi akan mencari-carinya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dirindui oleh surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita peluang besar di dunia ini untuk mengamalkan ilmu agama secara istiqamah, dan mudah-mudahan Allah mempermudah kepada kita untuk terus istiqamah mencari ilmunya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti kalau ada seseorang itu di dunia enggan mencari ilmu, tolong dipertanyakan. Di dunia sekian tahun susah untuk mencari ilmu, kesulitan untuk menghadiri majelis ilmu, apalagi mohon maaf sampai tidak punya keinginan untuk mencari ilmu. Dengan makalah Imam Ali ini sebagai barometernya. Di mana Anda dengan surga selama ini? Kemana Anda dengan surga selama ini? Banyak sekali orang-orang itu dirindui oleh surga. Ini orang sama sekali enggak terpikir oleh surga. Dengan arti surga enggak mau dimasuki oleh fulan. Dengan arti surga tidak menginginkan dengan fulan. Dengan arti surga enggan untuk dimasuki oleh fulan. Maka oleh sebab itu, di antara hal terpenting saat ini kita masih bisa istiqamah menghadiri majelis ilmu. Marilah kita bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan dari lubuk hati kita. Kita uraikan dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada seluruh alam agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya insyaallah dimasukkan surga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan, maka sebelum kita memasuki dengan ilmu, maka langkah-langkah kita melalui kaki dijadikan oleh Allah Ta'ala langkah-langkah untuk meningkatkan pahala di surga. Satu, melalui hadir majlis taklim ini, waktu setengah jam, nopo 1 jam, nopo kolo-kolo 3 jam. Siap? Kulo mboten siap. Setengah jam, setunggal jam, waktu ini akan manfaat untuk kita. Kesehatan berupa nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala paling sehat. Kadang-kadang ada orang digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jenengan dengan kesehatan mampu untuk menghadiri majelis ilmu, maka timbangan amal meningkat dipandang dari segi mensyukuri nikmat sehat. Kemudian nikmat akal, nikmat pikiran, nikmat hati, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang semuanya digunakan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah jenengan terdengar salah satu cerita unik, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Sudah tua, sudah menjadi pemilik madhab Hambali.
banyak karangannya, banyak santrinya. Bayangkan, pun gadai karangan kathah, pun gadai santri kathah, pun ngajari kathah. Niku kemana-mana masih bawa pulpen sama tinta. Kemana-mana masih siap untuk menghadiri majelis taklim, padahal kedudukannya sudah sedemikian mulia. Ditanya, wahai imam, jenengan iki wis dadi kiai haji, santrine sing pun dados nggih kathah, pengajiane nggih pun masya Allah kathah, kitab jenengan nggih pun tersebar kathah, kok jenengan teng pundi-pundi selalu setempe pulpen dan tinta? Dijawab, minal mahbarah ilal maqbarah, minal mahbarah ilal maqbarah, aku menuntut ilmu. Di dalam riwayat minal mahdi ilal lahdi, beliau mengatakan mulai aku kecil sampai aku dibawa oleh orang menuju ke liang lahat, aku gunakan, aku manfaatkan untuk mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada kita, waktu yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Terkhusus tentang Al-Quran, yang mana Nabi Muhammad bersabda, man syaghalathu tilawatil Quran an mas'alati a'taituhu ma u'tiya afdalas sa'ilin. Barang siapa yang di dunia ini kesempatannya, waktunya semuanya sibuk untuk Al-Quran, disibukkan dengan Al-Quran, matanya, telinganya, lesannya, akalnya, pikirannya, walaupun itu dengan mengulang-ulang surat-surat yang dianjurkan oleh agama. Apa janjinya Rasulullah? Apa janjinya Allah melalui Rasulullah? Aku akan memberikan kepadanya pemberian yang melebihi daripada pemberian orang-orang yang meminta kepada aku. Tentang Al-Quran, kelebihan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan Al-Quran, amin. Sehingga bangun dari alam kubur kita digandeng oleh dua makhluk yang tidak kita kenal, karena selama di dunia nggak pernah ada wujudnya. Siapa itu dua-duanya? Yang satu adalah pahala puasa, yang satu adalah pahala Al-Quran. Diwujudkan oleh Allah, digandeng orangnya tersebut, didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud untuk memberikan suatu kesaksian. Ya Allah, aku adalah puasa. Ini orang selama di dunianya di bulan suci Ramadan berpuasa. Matur suwun. Di saat orang-orang sedang makan di bulan suci Ramadan, ini orang puasa. Demi untukmu ya Allah, dan aku telah memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan diterima oleh Allah. Dan yang satunya, aku adalah Al-Quran. Di saat orang-orang ghibah, dia sibuk Al-Quran. Di saat orang-orang membicarakan aib orang, dia sibuk dengan Al-Quran. Di saat orang sedang menghina orang, dia sibuk dengan Al-Quran. Siangnya Quran, malamnya Al-Quran, 24 jam dengan Al-Quran. Aku memberikan syafaat kepadanya. Alhamdulillah. Maka manfaatkan Al-Quran sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-102 dari kitab Al-Hikam.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita hayati bersama-sama. Mata atlaq lisanak bittalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Mata atlaq lisanak, di saat Allah membukakan lisan kamu bitolab, untuk meminta. Kita ulangi lagi. Dengan hati kita membaca hikam, dengan pikiran yang jernih kita membahas hikam, dan dengan kefokusan yang maksimal kita membaca hikam. Mata atlaq lisanak bitolab, di saat Allah subhanahu wa ta'ala membuka lisan kita dengan mengucapkan ya Rabb, wahai Tuhanku, dengan membaca ya Rabbana, wahai Tuhanku, dengan membaca Allahumma, wahai Tuhanku, dengan kata-kata Rabbi, Tuhanku, dengan kata-kata ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling memiliki sifat kasih sayang, dengan kata-kata ya Ghiyathal Mustaghithin, wahai Zat penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Apapun bentuk lantunan suatu panggilan kepada Allah, di saat itu Anda membukakan lisan Anda, fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu an yu'tiyak, Allah berkehendak untuk memberikan, mengabulkan segala sesuatu yang kita inginkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Dalam hikam ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah mengingatkan kepada kita, jangan punya sifat suudzon kepada Allah. Kita ini kadang-kadang enggak minta dikasih. Masa kita minta enggak dikasih? Enggak masuk akal. Jenengan kalih kula selama ini yang belum jenengan minta dan yang sudah jenengan minta, banyakan mana? Ayo dijawab sambil minum kopi. Hah? Banyakan mana jenengan meminta selama ini, uraian-uraian kata-kata ini, kata-kata itu, dengan yang belum jenengan sampaikan kepada Allah? Jangan suudzon kepada Allah. Allah gak boleh prasangka buruk kepada Allah niku mboten angsal. Suudzon panyongko sing ala tenggene pangeran niku mboten angsal. Selama ini, bahkan di saat kita, mohon maaf, masih berupa cairan, pernahkah kebayang saat itu mata kita di mana? Saat berupa cairan, di mana letak mata kita? Telinga kita, lisan kita. Allah memberi, apakah nunggu doa kita? Kita belum ada. Berapa bulan? Allah, perjalanan cairan berada di rahim sekian hari, sekian minggu, dijaga, diperhatikan enggak? Diperhatikan. Allah dikasih nikmat,
Loh, tiba-tiba gede seperti ini, asalnya dari mana? Dari sebuah cairan. Di mana letak perut waktu itu? Di mana letak kaki saat itu? Di mana letak tangan saat itu? Belum pernah kita minta, kita dikasih. Belum sempat kita ngatong sudah dikasih. Oke? Luar biasa. Islam, iman, langsung seketika keluar dari perut ibu Islam, keluar dari perut ibu iman. Masih ada di luar sana hidayah masih terus mengikuti, Islam masih terus mengikuti, tapi belum sampai-sampai. Masih belum sampai hidayah Islam, masih belum sampai hidayah iman kita. Alhamdulillah, dari keluar perut ibu sudah dalam kondisi Islam. Pernahkah kita minta tentang Islam? Pernah kita minta tentang iman? Enggak pernah kan? Allah kasih. Laqad suudzon kalian Allah. Enggak ada dari kalangan kita bangun tidur, Gusti tolong jaga jantung saya. Pernah? Apa? Gusti duit akeh ngoten nggih? Nggih, ngene mboten. Sing jujur nonton Pak, Gusti duit akeh nggih. Jantung enggak pernah jenengan minta toh. Dan nek jantungnya menang, la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti tolong atur pernafasan kula Gusti, sing saya Gusti nggih. Lah saumpami terus koyo model mesin dos terus pundi jenengan. Ternyata sedikit demi sedikit, Gusti atur cara membuka mata saya, Gusti tolong rambut saya nggih jenengan tumbuhkan, jangan seperti besi. Kita nggak pernah meminta. Loh, kalau seandainya Allah Ta'ala itu mengatakan aku akan memberi kepada kamu kalau kamu minta, tuh ya gak barbar Pak jenengan. Berapa jenengan khusus untuk tubuh jenengan, berapa organ jenengan? Kalau mau menghitung, kalau sesuai dengan permintaan jenengan, baru sekedar mata saja monggo jenengan minta. Loh, kan dari pagi sampai sore gak barbar jenengan. Tapi Allah Ta'ala ndak. Bahkan yang belum kita minta Allah Ta'ala kasih. Yang menurut kita nggak penting Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan segala sesuatu mengetahui. Kalau kita kan enggak Pak, yang kita ketahui kan yang depan kita atau yang samping kanan saya. Apa iki jenenge? OT. Atau mungkin kiri saya, atau mungkin belakang saya. Allah bikulli syai' alim. Segala sesuatu Allah Ta'ala mengetahui. Untuk esoknya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, cucu kita, keturunan kita, sampai hari kiamat. Di dalam barzah kita sekian ribu tahun, kemudian bangkit ke alam mahsyar sekian, wallahu ta'ala alam, ketika hisab, ketika mizan, ketika sampai mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Ayo jenengan badhe njaluk sedanten ngoten niku lho kon serba kerepotan jenengan. Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, menganjurkan kepada Sayyidina Abbas ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, ya Rasulullah, nek kula nyuwun napa? Kalau di saat tiba-tiba kerentek, ya Allah, sudah dikasih jenengan. Ketahuilah Anda akan dikasih ketika Anda mengatakan ya Allah, ya Rabb. Saat itu ya Rasulullah, kata Sayyidina Abbas, minta apa? Apa jawaban Rasulullah? Is'alil afiyah. Mintalah apa? Afiyah. Apa mana afiyah? Keselamatan.
Terus ikut tok. Ikut tok. Nek jenengan kan gak terima Pak ya. Mosok kok afiat tok. Balik malah besoknya. Ya Rasulullah nek kula nyuwun napa? Ya ammah. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas paman Rasulullah, is'alil afiyah, mintalah keselamatan datang dari Allah. Duwe iman selamat. Temuriku apa ya, Pak? Duwe Islam selamat. Duit akeh, alhamdulillah selamat. Duit pas-pasan, kawan ngomong alhamdulillah jenengan. Sing penting selamat. Punya mobil mewah, alhamdulillah. Pokoknya sing enak alhamdulillah jenengan nggih. Sing ora enak meneng mawon nggih. Selamat. Pokoknya sing penting selamat. Nek selamat nopo mawon sing jenengan miliki mesti balik teng akhirat. Tapi nek mboten selamat, terputus ketika ajal dipanggil oleh Allah, berhenti sampai sini. Tuh Fir'aun, kerajaan gak selamat. Tuh Qarun, kekayaan gak selamat. Tuh Namrud, kedudukan gak selamat. Tuh Abu Jahal, tuh Abu Lahab, semuanya mewah luar biasa tapi gak selamat. Gak pernah minta Allah dikasih. Loh, apa pernah Fir'aun? Ya udah ngerti pangeran kok dikasih digerocok, cuk. Gak pernah. Sebab apa? Urusan dunia Allah membagi rata, nggak ada persyaratan harus iman, harus Islam. Maka kita kembali, mata atlaq lisanak bitolab, di saat jenengan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu untuk meminta dengan mengatakan Rabbana atina, Rabbana ufir lana, Rabbana tub alaina, maka di saat itu Allah berkehendak untuk memberikan kepada Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Terus timbul pertanyaan, lah ke urung teko gitu. Manungsa kan ngoten Pak nggih. Jare dikeki endi urung teko? Mana jebule? Mana buktinya kok enggak datang-datang? Ucapan Anda seperti itu telah menolak pemberian yang akan datang. Itu namanya isti'jal. Ngesusoni, ngamen di depan rumah, ngamen atau minta tanpa tahan, hei cepetan, kei, hei cepetan. Jenengan badhe kei napa balang sandal lagi. Hei, itu sing adab, sing tata krama. Lah tandane ya tembe ngoten niku. Pagi tengok-tengok depan pintu, siang ya tengok-tengok, pokoknya setembe sampai entuk. Kira-kira pemilik rumah, lho si pengamen rek mulai pagi sik ngamen ora gelem mire-mire, diterusno siange, diterusno maleme, diterusno lu sampai nginep 7 dina 7 bengi. Lho, sepeda vario gawon mulai ngoten Pak. Coba nek waktu itu langsung gratak jaluk kayak mungkin dikasih 1000 sik untung nek dikepeli. Iku urusan manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Allah? Bermuamalah dengan adab, bermuamalah dengan akhlak, bermuamalah dengan setunggal. Jangan kita suudzon kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berhusnudzon kepada Allah. Wis pun sudah dikabulkan, sudah. Lah kapan? Engko sik nunggu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang meminta kepada aku, katakan aku. Loh, kata-katane Quran itu kalau kita mau terjemahkan sesuai nggih, mestine ngeten. Jikalau ada hambaku minta, katakan aku akan ngasih. Mestine ngoten. Tapi katakannya ndak, ini qarib. Kata-kata ngasih, aku akan ngasih, itu dulunya nggak ada. Aku akan ngasih mungkin lagi bepergian. Aku akan ngasih mungkin persiapan dulu. Allah ndak perlu itu. Qarib, dekat dengan kita. Kita nggak minta standby Allah. Kita belum minta, Allah hadir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dimanapun tempatnya Allah dekat dengan manusia. Belum minta sudah dikasih. Allah subhanahu, mudah-mudahan Allah ta'ala ridho kepada kita. Amin Allahumma amin. Dari ini hikmah yang terkutip dari kitab Hikam. Marilah kita terus menerus njaluk. Pokoknya njaluk wae. Sampai kapan ya? Sampai mati. Nggih. Diriwayatkan sebagian ulama, kelasnya wali min auliyaillah, bersimpuh di hadapan Allah tiap malam ndonga. Semalam, 2 malam, 3 malam, tahun-tahunan ndonga. Tapi hasil belum terwujudkan. Terbenah dalam hatinya, Gusti, apakah semacam ini Anda bermuamalah dengan hamba Anda, sedangkan Anda arhamur rahimin? Jenengan Rahman, jenengan Rahim. Nuh Fir'aun, tuh Korun, tuh jenengan kasih gak dung, kulo hamba jenengan ke orang jenengan kasih. Wani ngoten Pak jenengan, wani ngoten, sekali-kali ngoten lho Pak. Nek ngujeki malam hari, jenengan nek butuh bos ngoten sepundi to? Ngesal-ngesal. Waduh, anak Pak Bos. Waduh, bos iki. Wah, oleh piye carane cek entuk tambahan. Ana atasan kula oleh carane piye. Niki wali min auliya illah bermunajat sekian tahun sampai ngomong ngoten, Gusti, kula pun lami teng mriki niku. Tahajud nggih ndonga. Lho, jenengan kok muamalahe ngeten, Gusti? Arhamur rahimin jenengan, Rahman Rahim jenengan. Wong namine kekasih Allah nggih, langsung datang hatif suara tanpa rupa mengatakan, kamu pernah dengar hadis nabiku, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah senang orang-orang yang terus menerus berdoa. Ketika itu langsung bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Nggih Gusti, kula nembe sadar selama ini ternyata apa yang saya inginkan sudah diwujudkan. Apa itu? Yuhibbu. Aku seneng, kata Allah, lihat terus menerus kawula sing selalu berdoa. Lah nek wis hajate kabul kan ilang wonge. Nek wis entuk mire, nggih napa mboten? Mantuk Pak, nggih napa mboten? Nggih, engko ilang. Lah Allah taala mboten ngoten carane. Allah Ta'ala sengaja belum memberikan saat ini atau kedepannya mungkin beberapa saat yang akan datang, tapi Allah Ta'ala ingin terus mendengarkan lantunan-lantunan doanya Rabbana Rabbana. Allahu Akbar.
Jadi sudah diwujudkan oleh Allah. Apa itu? Allah senang, Allah remen, Allah cinta, Allah ridha kepada orang-orang yang terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum pertanyaan kita buka, monggo disiap pakai pertanyaan. Kesimpulannya setunggal. Terus berdoa. Satu, lazimud doa, teruslah kita berdoa. Terkhusus ketika sholat, dalam munajat kita di dalam sholat, saat kita sedang bersujud kepada Allah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, sallu ala Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan dalam solat di mana Allah Ta'ala dekat kepada hamba di saat hamba itu dalam kondisi sujud. Makanya ulama fikih mengatakan lebih afdal mana? Memanjangkan bacaan Quran ketika berdiri, ataukah memperpendek bacaan tapi sujudnya lama? Perbedaan di kalangan ulama, ada yang mengatakan afdalnya berada di dalam memperpanjang bacaan, ada sebagian yang mengatakan memperpanjang di dalam sujud. Nek kula berpendapat karo-karone panjang. Jenengan nggih? Setuju? Ngomongnya setuju, prakteknya wallahu alam. Sing penting setuju sih. Nah, kapan? Ya selain jamaah. Nek jamaah jangan dipakai trik ini, ya, nanti sampai dikepeli. Jangan. Ketika jenengan sedang sendirian di kamar, pasang depan Al-Quran sing gede, satu rakaat satu juz, siap? Mumpung sik jempol lagi, siap? Bener ya? Qur'ane panjang kok sujudnya panjang. Gak usah kakek. Nek ndonga iku gak usah kakek. Rabbi, ngoten mawon. Rabbi, ngoten Rabbi. Rabbi. Wis ngerti pangeran niku paham. Paham, gak usah mbududukno secara kulo, gak perlu itu, kelamaan. Rabbi. Pun. Apa kayak Rabbi Gusti? Faham, nggak usah didikte deh. Hei, halo manusia, kok dikte pangeran sih? Wes pokoknya Rabbana selesai. Gini buatan. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, selesai. Wa qina adzabannar. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud lama, sampai para sahabat mengeriau beliau meninggal dunia. Saking lamanya. Jangan pernah ngoten. Salat tasbih monggo, gak usah kakek saulan pisan ngoten mawon nggih. Niki pertama, nggih. Pertama, lazimud doa wala tas'amu minad doa. Terus meminta, jangan bosan-bosan meminta. Yakin bahwa Allah sudah mengabulkan. Jikalau tidak di dunia, di alam barzah. Jikalau tidak di alam barzah, di akhirat. Pilih mana jenengan? Pilih kabeh, cocok. Ya diatur dewi uripe ngoten Pak, monggo atur piyambak ngoten. Uripe atur piyambak. Tidak bisa. Tugas kita itu meminta, sisanya serahkan sama Allah.
dikasih yang kita minta alhamdulillah, kadang-kadang dikasih yang tidak kita minta, dan yang tidak kita minta itu lebih kita kondisikan, cuma kita nggak tahu. Gusti kula nyunayi ini njaluk arta, lah kok jenengan paringi lho kowe gak eling to ape ditabrak motor gak sido wong kita ya iku. Ayo pengen ndi kayak duit akeh apa tabrak motor? Milih ndi? Ya gak bisa milih. Pokoknya ndonga deh selesai. Kapan diberikan, bagaimana wujudnya, wallahu a'lam. Sing penting Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan, imma bi'ainil matlub kata ulama, au bi ghairi ainil matlub. Apa itu ainil matlub? Dikabulkan sesuai dengan apa yang kita doakan. Gusti nyuwun arto dikei duit, Gusti nyuwun penai, aku orang ngerti, sampean saya ngerti kabeh, dikasih. Ada yang selama ini jaluk gak dikasih, cuma dikasih selain yang diminta. Alasannya kenapa? Karena ini yang lebih bermanfaat bagi orangnya daripada apa yang diminta. Rasulullah dengan para jamaah sahabat umroh, barang wis ketok Mekah depannya ya Pak, sudah kelihatan Mekah depannya, wis ketok jengle-jengle, namanya rindu dan mahabbah. Sekian tahun dari Madinah gak umroh, pengen umroh, dicegat oleh golongannya Abu Jahal sakbalane. Kau oleh Muhammad balik, lu balik daerah kita, negara kita, milik kita, yang balik Pak, balik bismillah, balik tahallul ihsar bahasanya niku, wis sembelih bismillah, balik Sayyidina Umar sebagian sahabat Rasulullah nyawang takdir, jenengan kisah nyawang takdir perayat emosi ini metu. Rasulullah takdir balik. Pilihan Allah tidak mungkin mengecewakan. Allah, pilihan Allah tidak mungkin mengecewakan. Semua qada dan takdir pas rapi, tidak pernah yang namanya menyusahkan. Balik Rasulullah. Berapa tahun? 10 tahun kemudian atau kurang lebih, Allah memberikan nikmat besar melebihi umroh. Apa itu? Fathu Mekah. Ngertos Fathu Mekah? Semua para sahabat datang ke kota Mekah untuk mengadakan namanya Fathu Mekah, pembedahan Mekah, dijadikan Mekah sebagai kota Islam. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Islam kokoh, kembali Rasulullah dari hal ketika umroh ditolak itu, kemudian berdakwah sampai kuat ini Islam. Kemudian datang perintah Allah Ta'ala untuk Fathu Mekah dan dijadikan Mekah sebagai kota Islam. Gak sekedar untuk umroh tok Pak, dapat umroh kemudian dapat muslimin sekian ribu, kemudian Mekah menjadi kota Islam. Coba kalau saat itu gak terima dengan takdir Allah, gak terima dengan ketentuan Allah, ya umroh tok balik Pak. Itulah rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana yang paling indah. Sing nomor kalih, jangan kita suudzon kepada Allah, tapi terus kita berhusnudzon kepada Allah dengan cara bagaimana? Bukan dengan lisan, yo aku husnudzon, yo ikhtiari menampakkan husnudzon itu bagaimana? Yo tetap jamaah istiqomah, Quran yo istiqomah, tahajud yo istiqomah, napa malih zikir nggih istiqomah, amal-amal taat nggih istiqomah. Itu namanya husnudzon. Bukan kok husnudzon kemudian amal-amal soleh semuanya ditinggalkan, mboten niku. Berprasangka baik kepada Allah nggih.
Wallahu taala a'lam. Di antara doa yang perlu untuk kita perbanyak, satu, doa yang ada di dalam Al-Qur'an difokuskan. Gak usah macam-macam, Pak, nggih. Semacam-macam wis niku wae, iku gaweane pangeran ya wis iku. Apa ya Rabbana atina niku mang fid dunya hasanah. Jare wong engko lak Rabbana atina. Wong iku ngawur. Iku mono donga saka pangeran, mesti ustate Rabbana atina. Lho njaluk donga sing endi sampean? Basa endi? Ya wis iku. Rabbana ighfir lana dzunubana. Apa maneh? Rabbana wa atina Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimis salah min terus niku tok wis komplit pertama. Pun pengen nambahi malih monggo bebas doa, tambahi doa sanggeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Jangan lupa tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa lintune, inni as'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyiban sak teruse. Ternyata pengin lintune Quran pun hadis pun monggo dongane tiang-tiang ingkang soleh napa donga panjenengan monggo walaupun enggak bisa bahasa Arab, basa Jawa nggih mboten napa-napa. Nggih, daripada bahasa Arab nanti keliru. Sedikit cerita, ada orang desa derek haji dijak kiai. Niki wong desa gak tahu bahasa Arab, juga ngerti bahasa Arab. Berangkat haji kalih kiai. Dilihat kiainya ini wong diajak haji kok susah gelisah. Niki tiyangnya cerita kalih kula. Ditangleti, "Le, Bu, kok sampean susah wis nang Mekah kok susah?" Kula niki susah gak iso ndonga. Napa? Gak bisa doa pakai bahasa Arab. Dijawab kalih kiai, "Kowe wong endi?" Wong desa, "Ya ndonga nggo basa desa." Saya mboten. Ya saya Gusti kula pun saya. Nggih. Ampun engkek-engkek di hadapan Allah niku Rabbana. Salah. Khubuthi wal khaba'is sampai ini. Pun niku Gusti, monggo ibu-ibu napa sinten mawon sing dereng saged bahasa Arab, ampun mengeluh kesah urung iso bahasa Arab jenengan tiyang Jawa ndonga bahasa Jawa. Gak iso ndonga ya wis belakang imam amin nggih. Gak iso amin ya wis wallahu a'lam. Gak iso amin sampai amin gak iso astaghfirullahaladzim nggih. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang sudah kita kaji mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan hajat panjenengan sedanten sing jenengan hadirkan nopo sing dereng jenengan hadirkan sampai hari kiamat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan hajat-hajat putra putri panjenengan terkhusus para donatur, orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala tangan barokah menginfakkan ke sabilillah, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, dan kita-kita insyaallah dalam kondisi istiqamah untuk taat. Ala hadhihi niyyah bisirri asraril Fatihah. Go kali diunjuk sambil nunggu waktu isyraq nggih. Munculnya matahari sampai 16 menit dari munculnya matahari itu waktu isyraq yang mu'tamad, dan waktu permulaan duha juga. Kan jenengan gabungkan kedua-duanya dapat nggih isyraq nggih duha. Nggih, mudah-mudahan dapat pahala haji dan umrah. Amin Allahumma. Pertanyaan pertama terkait tangan dalam posisi semacam ini. Ya. Ini
adalah keadaan yang kurang baik. Haram tidak, cuma kurang baik. Boleh, cuma kurang pas. Makanya tadi disampaikan terima kasih, dan itu saya teringat juga cerita ketika Rasul alaihi salatu wassalam melihat di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Umar bin Khattab sedang duduk-duduk di sekeliling daripada Ka'bah. Lalu Rasul berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini indak. Ya Allah, junjunglah Islam dengan salah satu Amr atau Umar di antara dua ini. Jadi Abu Jahal namanya Amr juga. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, datang hidayah kepada Sayyidina Umar. Kenapa bukan kepada Abu Jahal? Saat itu Abu Jahal sedang apa? Memosisikan tangan seperti ini. Sehingga dari ini keterangan makruh mendengarkan khutbah Jum'ah dalam kondisi seperti ini. Gak iso dicontohno lemu wong iki. Lemu. Gak iso. Biyen iso saiki gak iso. Lah, maaf contohne mawon. Gak iso. Abot-abot. Iya. Gak oleh ngene. Makruh. Dilepaskan. Kalau tahu seandainya pengen ini, cari sesuatu selain ini, mungkin gini. Atau mungkin pakai I love you. Pokoknya hindari, jangan seperti ini. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Satu, karena bukan posisi pas ketika khutbah Jumat. Yang kedua, bisa mengundang kengantuan. Terusnya, sering-sering ya kita lihat di kota Hadramaut, kita ada guru ngajar itu ngelirik ke tangan-tangannya santri. Kalau ada tangan yang gini, disuruh gini, disuruh ngelepas. Ada yang gini, disuruh ngelepas. Bahkan mungkin jenengan lihat ada sebagian agama teorinya kalau ibadah seperti ini ya. Sehingga tidak ada tasyabbuh dengan orang-orang selain Islam, penyerupaan dengan selain orang Islam. Bahkan ketika sedang wudu, kita dianjurkan untuk mensucikan kedua telapak tangan. Itu kata ulama, hindari jangan seperti ini kalau bisa. Bagaimana? Pokoknya yang penting menghindari hal, entah gini seperti ini caranya. Yang penting jangan gini. Walaupun gini nggak apa-apa, cuma usahakan membedakan antara yang baik dan kurang baik. Jadi hukumnya haram nggak, cuma usahakan untuk tidak melakukan hal semacam itu. Nggih. Nah, sing nomor kalih monggo ditunggu pertanyaan kelanjutannya. Oh, kayak sampai jam 09.00. Suami mengatakan kepada istri, ya, punggungmu seperti punggungnya ibuku. Itu dalam fikih namanya zihar. Bahasa Arabnya itu zihar. Hati-hati. Zihar dikatakan zihar itu maknanya zuhur, punggung. Kenapa kok punggung gak enak? Karena memang punggung tempat untuk menaiki, ngatan. Jari ulama fikih ngoten. Jadi ada suami mengatakan, "Lu mukamu koyok mukani ibuku." Oh, hati-hati Pak, itu zihar. Tangannya lo mirip tangannya ibuku, itu zihar. Punggungnya mirip punggungnya saudariku, itu zihar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka segera harus menunaikan kafarah zihar. Apa itu kafarah zihar? Untuk menebus daripada ucapan yang telah diucapkan. Jadi itu hal sepele, cuma kalau kita bahas secara fikih
itu mirip dengan bahasanya tolak, tapi bukan tolak. Nek tolak langsung lepas, nek niki mboten lepas, kecuali kalau diiringi dengan tolak. Semisal punggungmu koyo punggung ibuku, kamu saya tolak, lepas. Tapi nek tolak langsung, kamu saya tolak, lepas, lepas, walaupun itu guyon, lepas. Hati-hati nih, nggak ada sifat muring-muring. Lebih baik melempar piring. Orang kok lebih baik orang ngajak-ngajak. Jangan, please deh, please minta ampun. Jangan mengatakan kata-kata yang seperti itu. Rono, nunggu mbokmu Rono. Hati-hati seperti itu. Orang mau nafkah ya ku, hati-hati. Hati-hati. Nggih. Sana keluar dari rumah, hati-hati. Ini semua kata-kata itu kalau diniati jadi. Tapi kalau kata-kata yang aku ceraikan, saya ceraikan kamu, kamu saya ceraikan, langsung seketika dek, haram itu berkumpul, masuk dalam kategori zina. Makanya hati-hati. Ojo muringmu, ojo muringmu, ojo muringmu. Wes, muring-muring ning tengah alas, woi, ngoten lho. Wis ojo nang tengah alas. Bahkan hal semacam itu gak harus kelihatan istrinya. Nyangkruk di warung kopi, ngomong aku menceraikan istriku, cerai. Pokoknya hal semacam itu tolong jangan diudak-udak. Nggih. Paham nggih? Hati-hati kalau datang emosi ya, namanya manusia. Saya ngomong yo bolak-balik muring-muring bareng yo, piring pecah yo, gelas pecah. Tapi biyen saiki kan wis dadi kiai haji. Kula guyone, Pak, kula guyone. Nggih, jare bojoku ngojak ngaji gak pernah nerangke sabar. Aku ora wani. Ora wani bab sabar. Soalnya apa? Khawatir ketok asline. Ala kulihan, tolong dikondisikan nggih. Itu masalah zihar. Lah, kafarah zihar sampai saat ini saya belum bisa menghadirkan. Ada 3 jenis kafarah zihar. Lupa saya belum bisa menghadirkan. Tapi ini termasuk babakan zihar. Enggak tolak enggak. Tapi jenengan maaf kalau ada orang maka dikenakan hukum zihar. Ya wallahu taala alam. Terakhir, sampun. Nggih. 5 menit monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar lagi berkorban kadang saya pernah mendengar keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli ala. berkorban pertama berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kedua berkorban untuk dirinya dan umatnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau berkorban bukan untuk diri, tapi untuk orang lain yang hidup atau yang mati, apakah mereka juga mendapatkan pahalanya? Kemudian kalau yang kasih korban itu meninggal, apakah juga bisa? Misalkan saya berkorban untuk suami orang tua saya yang sudah meninggal untuk keluarga, apakah juga bisa? Untuk Bani yang sudah untuk keluarga. Kemudian kalau berkorban untuk jitu, apakah masing-masing itu juga bisa mendapatkan 7 orang ini untuk keluarganya masing-masing? Mohon penjelasan dan dasarnya atas keterangan dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya 3, tapi kita jawab 1 jawaban, mungkin insya Allah bisa mencakup 3 pertanyaan. Dalam korban ya, yang jelas kita ketahui 1 domba untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Ini kaidah ya. 1 domba untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Dan ini juga berlaku untuk akikah. Ada orang seadanya berobol langsung 7. Masya Allah. Mau usah beleh ke sapi diniati 7 dapat.
Paham? Yang kedua, ada orang, lo aku iki orang akikah yo pengen kurban, udah gabung dua-duanya, satu kambing diniati akikah, diniati kurban, sebagian pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Cuma nek sugih yo siji-siji atau loro siji loro. Nggih, nek laki-laki nggih dua tadi, laki-laki dua. Ini pertama. Yang kedua, kurban untuk orang lain. Kalau orang lain itu masih hidup nggak sah, sebab kurban itu ada niatnya. Kalau kurban untuk orang lain ini masih hidup, ya, maka nggak sah kecuali kalau minta izin, Pak. Itu. Sebab apa? Sebab kurban itu harus pakai niat untuk berkorban. Dan orangnya yang jenengan korbankan, yang jenengan korbani atas namanya punya keahlian untuk ibadah alias niat dengan sendiri. Faham? Nggih. Jadi kalau korban untuk orang lain, contohnya saya korban untuk adik saya korban atas nama kakak saya, jenengan telepon, Kak, Dik, Kio, aku kurban atas nama sampeyan, tolong sampeyan niati. Atau kalau enggak jenengan wakilkan niat ke saya, bahasanya ini tak kayak wedhus sampean gawe kurban, ngoten lho Pak. Kalau masih hidup. Paham nggih? Nggih. Terus selanjutnya, satu domba pahalanya bisa sampai kepada satu rumah. Ini hadis yang jenengan sampaikan, Rasulullah berkorban untuk beliau dan untuk umatnya. Jangan disalah faham. Wis gak usah korban, soalnya wis dikorban ya Rasulullah. Yo sakno takmire. Fakir miskin iki ndi sing ngomong sapa iki kok ngelakno ati rerek. Mboten. Ini hadisnya Rasulullah membagi-bagikan pahala. Kan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini bentuk rahmatnya Rasulullah. Korban ingat umatnya. Kita ingat enggak dengan Rasulullah? Kon tahajud cek angile rerek. Kon jamaah cek angile rerek. Jadi jangan salah faham. Nggih, mohon maaf kadang-kadang ada sebagian ngomong gak usah korban, dikorbani Rasulullah. Yo sakno Pak. Sakno polangan ra payu-payu. Nggih. Terus jenengan sakne satu rumah. Bismillah, orang 5, orang 10, orang 100. Sudah satu domba. Bangetan rek. Seandainya sudah dapat pahalanya kepada yang korban atas nama siapa? Fulan bin Fulan. Nanti pahalanya dibagi-bagikan kepada seluruh rumah. Paham nggih? Kelanjutannya, kalau yang dikorbani atas namanya itu sudah meninggal dunia, nenek, kakek, orang tua, dan ini manfaat bagi jenengan sedanten sing pun pecah tiang sepai, dulu menyekolahkan, dulu memperhatikan, dulu memondokkan, dulu mosok jenengan korban blas gak eling wong tuane rerek. Manfaatkan ini masalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan enggak sampai, seperti pembahasan yang pertama, mengkorbankan atas orang lain enggak sampai. Untuk si mayit nggak sampai. Oke. Tapi saya sendiri memilih pendapat yang kedua. Sampai walaupun sudah meninggal dunia. Mohon maaf, yang pertama tadi kalau tidak ada wasiat. Kalau bapak ibu sebelum meninggal dunia, nak tolong ya, aku nanti kalau datang Idul Adha tolong dikorbani, wasiat, maka sampai. Ini yang pertama, ini gandengannya yang pertama. Yang kedua, ini yang saya pegang sekarang. Walaupun tidak ada wasiat sampai. Kenapa? Ulama mengatakan karena udhiyah untuk orang mayit ini min anwa'is sedekah. Itu jenis daripada sedekah, dan ketika jenengan menyedekahkan atas nama orang tua, apakah izin goleki patoke tok enggak ada sampai. Yang kedua, Syekh
Siapa namanya? Gurunya Imam Bukhari. Menit nggih. Gurunya Imam Bukhari. Mboten Imam Bukhari nih. Imam Bukhari yang mencetak atau yang mengumpulkan hadis Sahih Bukhari, gurunya selama hidup 10.000 hataman Quran untuk Rasulullah dan 10.000 domba dikorbankan untuk Rasulullah. Kurang hujah apa gurunya Imam Bukhari? Nggih, dados bagi jenengan seandainya mau berkorban atas nama fulan atau fulan yang sudah meninggal dunia, dengan pendapat yang pertama harus ada wasiat, pendapat yang kedua enggak perlu wasiat karena jenis termasuk jenis sedekah. Mungkin ini jawaban bisa mencakup semua pertanyaan. Apa ada yang tersisa, Pak? Nggih, insyaallah. Nggih. Jelas nggih kesimpulannya insyaallah. Terima kasih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الاستقامة نسألك حسن الخاتمة اجعل هذا المسجد مأمور إلى يوم القيامة وكذلك المساجد في غرسي مأمور إلى يوم القيامة وكذلك المصلى والمصليات في أبئر خارج أبئر مأمورة إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة واجعلنا من أهل الكرامة واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن وأكرمنا شفاعة القرآن واجمعنا مع أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة الفاتحة.